Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jessica G. Amelia dari kelas 10H nomor absen 16. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dua teman saya. Yang pertama Steven nomor absen 35 dan Rian Wahyu. Saya persilakan Rian Wahyu untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Wahyu Ikhlasul Wiliono dari kelas 10H nomor absen 32. Di sini saya dan kedua teman saya akan membahas mengenai materi penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Kalau begitu, langsung saja ke materinya. Tujuan penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Tujuan dari penulisan daftar pustaka sendiri ternyata sangat kompleks. Simak penjelasan berikut. 1. Menghindari tindakan plagiat atau penjiplakan. Tujuan dan juga manfaat pertama dari penyusun daftar pustaka adalah untuk menghindari tindakan plagiat atau menjiplak. Sebab ada kalanya penulis akan mengutip opini, hasil penelitian, dan sebagainya dari buku atau tulisan lain. Jika masih utuh struktur kalimatnya, maka ketika dicek dengan tools plagiat nantinya akan terdeteksi plagiat. Inilah yang kemudian menurunkan kualitas dari tulisan yang disusun. Akan berbahaya jika tetap dilakukan saat menyusun buku, jurnal, ilmiah, dan tulisan manapun. Sebab bisa menyebabkan pelakunya tersandung kasus hukum. Oleh sebab itu, perlu memahami penulisan daftar pustaka untuk menghindari risiko berikut. 2. Sebagai bentuk menghargai penulis lain. Menulis secara lengkap kutipan dan opini dari penulis di dalam buku lain ke dalam buku yang sedang disusun. Pada dasarnya kamu sedang menghargai opini dan kutipan dari penulis sebelumnya tersebut. Apabila jika mencantumkan kredit atau sumber pada akhir penulisan kutipan dan opini yang diambil tadi, sehingga pembaca bisa mengetahui asal kutipan dan opini. Jika salah satu pembacanya adalah penulis opini dan kutipan, maka dirinya akan merasa sangat dihargai. Hal ini juga akan berlaku ketika hasil tulisan yang dibuat kemudian dijadikan referensi penulis lain. Ketika nama dan judul buku yang kamu tulis dicantumkan sebagai kredit, dijamin kamu juga akan merasa sangat dihargai. Membudayakan sikap saling menghargai sesama penulis adalah akhlak mulia, sehingga memahami penulisan daftar pustaka sesuai ketentuan menjadi bagian untuk melestarikan budaya baik tersebut. 3. Membantu pembaca mendapat informasi kutipan dengan lengkap. Daftar pustaka adalah rincian judul, pengarang, penerbit, dan lain yang kutipannya dimasukkan ke dalam isi tulisan. Saat kutipan ini ditambahkan, maka penulis akan menulis pula kredit. Penulisan kredit ini singkat, biasanya hanya nama depan penulis dan tahun terbit. Ketika pembaca tulisan tersebut mengecek kreditnya, maka bisa langsung mengecek detailnya di daftar pustaka yang sudah disusun. Kemudian ketika pembaca membutuhkan informasi lebih dari kutipan tersebut, maka akan mencari buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Sehingga penulis daftar pustaka bertujuan membantu pembaca mendapat informasi kredit tadi dengan lebih lengkap. Yang keempat, informasi sumber penyusunan tulisan. Selain dalam bentuk kutipan, buku yang menjadi referensi penulis dan kemudian dicantumkan dalam daftar pustaka juga menjadi informasi tambahan mengenai referensi mana saja yang sudah dibaca penulis sebelum menyelesaikan tulisannya. Hal ini tentunya akan melibatkan judul dan nama penulis lain yang tentu akan memberi manfaat bagi pembaca, sekaligus bagi penulis itu sendiri, di mana buku yang dicantumkan pada saat penulisan daftar pustaka dilakukan adalah bacaan yang berkualitas dan cocok dijadikan referensi.
Yang kelima, media untuk daftar rujukan penulis lain. Penyusunan dari daftar pustaka juga bisa membantu pembaca untuk mendapatkan referensi bacaan berkualitas lain, sehingga penulis yang mencantumkan referensi sumber bacaan dalam penulisan sebuah karya sama artinya ikut memperkenalkan dan mempromosikan karya tersebut. Bisa jadi nantinya akan dibutuhkan pula oleh pembaca, misalnya saat berencana menyusun tulisan yang masih berhubungan dengan isi dari referensi tersebut, atau ketika melakukan penelitian lanjutan dari referensi yang dicantumkan saat penulisan daftar pustaka. Itu tadi materi tentang penulisan daftar pustaka atau bibliografi yang saya dan Jessica sudah jelaskan. Sekian dari kami berdua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.